Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Apsana Mimah dengan NIM 243307611049 dari kelas AGTA Fakultas Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari ekologi tanaman, yaitu tentang rantai makanan. Yuk kita bahas. Apa sih rantai makanan itu? Jadi, rantai makanan itu sederhananya adalah alur perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya lewat proses makan dan dimakan. Setiap makhluk hidup itu saling terhubung, dan hubungan inilah yang bikin ekosistem bisa berjalan dengan seimbang. Jika salah satu makhluk hidup jumlahnya berubah, misalnya terlalu banyak atau justru berkurang, efeknya bisa terasa ke seluruh ekosistem. Jadi rantai makanan ini sebenarnya penting untuk kita pahami. Nah, kita lihat contoh rantai makanan pada ekosistem perkebunan kelapa sawit. Yang pertama yaitu tanaman sawit berperan sebagai produsen karena mampu menghasilkan energi dari sinar matahari. Daun atau jaringan sawit kemudian dimakan oleh konsumen primer atau serangga herbivora seperti ulat api, ulat kantung, atau kumbang daun. Serangga-serangga ini menjadi makanan bagi konsumen sekunder seperti burung kecil, katak, dan kadal. Pada tingkat tertinggi terdapat konsumen tersier, yaitu predator besar seperti ular atau elang. Predator besar ini menjaga populasi di bawahnya tetap stabil, sehingga ekosistem sawit tidak mengalami ledakan hama. Dan yang terakhir yaitu jamur atau bakteri. Mereka dikatakan sebagai decomposer, karena jamur atau bakteri bisa mengurus sisa-sisa makhluk hidup supaya terurai. Terus balik lagi ke tanah jadi nutrisi, karena tanpa mereka bumi akan penuh tumpukan sisa-sisa organik. Rantai makanan itu memiliki 3 peran penting yang sangat menentukan keseimbangan alam. Pertama, rantai makanan menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap makhluk hidup, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, bisa saling mengatur satu sama lain. Predator ini menjaga jumlah herbivora agar tidak berlebihan, seperti herbivora membantu mengatur pertumbuhan tanaman, dan tanaman menyediakan energi bagi seluruh organisme. Jadi, jika semua berjalan seimbang, ekosistem akan tetap stabil dan sehat. Kedua, rantai makanan berperan dalam menentukan populasi setiap organisme. Jumlah hewan di alam tidak terjadi secara acak, semuanya dipengaruhi oleh hubungan makanan dan dimakan. Jika predator cukup banyak, jumlah herbivora dapat terkontrol. Jika tanaman melimpah, herbivora bisa bertahan hidup dengan baik. Dengan kata lain, rantai makanan ikut menentukan apakah suatu spesies akan meningkat, stabil, atau justru menurun populasinya. Ketiga, rantai makanan mengatur pola interaksi antara makhluk hidup. Melalui rantai makanan ini, kita bisa memahami bagaimana organisme saling berhubungan, siapa akan memakan apa, siapa yang menjadi mangsa, dan siapa yang akan menjadi predator. Interaksi ini tidak hanya tentang makan dan dimakan, tetapi juga mengenai bagaimana keseimbangan kebutuhan hidup tercipta secara alami. Ketika salah satu bagian dalam rantai makanan terganggu, maka seluruh ekosistem akan merasakan dampaknya. Berikut 3 akibat utama yang biasanya muncul. Yang pertama yaitu ledakan populasi herbivora. Jika predator berkurang atau hilang, populasi herbivora akan meningkat drastis. Herbivora seperti ulat atau kumbang akan berkembang tanpa kontrol. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan tanaman yang parah, terutama di ekosistem sawit, karena mereka akan memakan daun dalam jumlah besar. Yang kedua, yaitu turunnya populasi predator. Turunnya populasi predator ini bisa menyebabkan gangguan pada rantai makanan, karena jika jumlah serangga herbivora berkurang akibat pestisida yang berlebihan, burung pemakan serangga kehilangan sumber makanan. Tanpa cukup makanan, populasi predator akan menyusut. Dampak yang paling besar adalah ketidakseimbangan ekosistem.
Jika satu spesies meningkat terlalu banyak atau menurun terlalu cepat, seluruh struktur ekologis bisa berubah. Rantai makanan menjadi tidak berfungsi dengan baik, aliran energi terganggu, dan hubungan antar makhluk hidup tidak berjalan seperti sebelumnya. Ketidakseimbangan ini bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Baik semuanya, itu dia penjelasan singkat tentang rantai makanan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.